مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, terutama guru kita Sahibul Bait Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, para pejabat sipil TNI dan Polri, hadirin hadirat keluarga besar Nurul Mustafa yang saya cintai. Saya kata Habib tadi setengah jam, saya korting paling 10 menit aja lah. Begini, diam-diam dengerin aja dulu. Rasulullah diutus ke alam ini hanya untuk satu tugas, yaitu memperbaiki akhlak. Soalnya kemudian, kepada siapa kita harus berakhlak? Segitu doang deh, 10 menit. Pertama, kita ini harus berakhlak kepada Allah. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah ngeberesin ini nih, memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, membangun akidah, menata keyakinan. 13 tahun di Mekah pasang pondasi. Pasang apa? Dengan perhitungan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan bengkok. Benar? Bangunan mah bagaimana pondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Ya, ya. Teknologi nggak bahaya, yang bahaya orangnya. Cepot, tahu cepot? Itu kalau yang megang Asep Sunandar tuh cepot bisa selawat badar. Wayang bagaimana dalangnya, begitulah manusia. Hujan. Terus, sanggup kehujanan? Mau kebasahan? Kita lihat siapa yang bubar duluan. Ayo kita tawassul, mohon pertolongan Allah supaya hujannya ditunda dulu sampai acara kita selesai. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqain min urbi wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muftahimi. Mustafa waghfir Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muftahimi. Mustafa Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muftahimi. Terusin ya. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua.
Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu ikrar. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Jelas? Kalau ada yang ngaku jadi Nabi, wajib kagak percaya. Jelas? Jelas? Maka kita ingin mengingatkan, kasus Cikesik itu sebenarnya bukan masalah kebebasan beragama. Itu masalah penodaan terhadap agama. Kalau soal kebebasan beragama, kita sangat menghargai. Jelas? Jelas? Kalau kaplingnya jelas, kita nggak marah-marah sama orang Kristen biarin dia bilang Tuhan 3. Ya, itu kebebasan beragama. Lakum dinukum. Kita nggak marah sama orang Persia walaupun dia bilang Tuhan ada 2. Kenapa? Kaplingnya beda. Lakum dinukum. Tapi kalau ada orang ngaku Islam lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu namanya penodaan terhadap agama. Jalan yang paling aman, bubarkan, selesai. Jelas? Jelas? Keluar, saya berikan peringatan. Ke dalam kita harus jaga gawang. Tahu jaga gawang? Ku anfusakum wa ahlikum. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ayo kita ngobrol. Ini kita semua hamba Allah bukan? Hamba Allah kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Yang mahal itu diakui. Ini yang kita peringati. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Jelas? Jelas? Ayo kita ngobrol lagi. Saya sering bilang hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Ya, masih ingat? Tukang parkir di mall tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ya, entar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipi. Kalau dititipi, hiduplah jabatan, harta, ilmu semua titipan. Kalau dititipi, hidup dong kayak tukang parkir. Caranya, pertama titipan nggak boleh sombong. Masa dititipin doang sombong, nggak pantas ah. Ya, ada orang dititipi jabatan sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Namanya nggak pantas dititipin doang sombong. Dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya sombong, nggak pantas. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau nggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, saudara nitip motor, begitu diambil motor kaca spion pecah, knalpot hilang, jengkel nggak? Sama kan? Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu yatim, bangun pesantren, lalu pelitnya luar biasa, yang nitip marah. Allah nitip Indonesia, hai rakyat ini Indonesia aku titip. Di titipan ini ditebus dengan keringat, darah, air mata dan nyawa. Ini negara besar, aku titip negara besar dan kaya yang namanya Indonesia. Kekayaan negeri ini digunakan untuk kemakmuran rakyat, disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur. Siapa? Merapi. Siapa? Bromo. Siapa?
Semeru, anak Krakatau itu kan makhluk Allah. Pada demo Merapi demo, kalau kita rakyat demo Satpol PP turun. Kalau Merapi demo siapa yang ngurusin? Mbak Marijan. Udah selesai. Mbak Marijan udah berangkat, udah ketemu sama Mbak Surip. Udah ketemu di alam barzah, kata Mbak Surip, tenang Mbak Marijan, tak gendong. Awan. Ya, yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya. Yang 100 tahun kita bangun luluh lantak oleh gempa 3 menit. Maka ayo kita jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Kita perlu Allah. Tuh. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama manusia. Siapa itu? Sesama muslim, saling rukun. Yang kedua, antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Kita prihatin sekarang ini saudara-saudara di Timur Tengah kan lagi pada meriang nih. Ya. Tunisia udah kejadian, Mesir nyusul, sekarang Yaman meriang, Aljazair panas dingin. Kita belajar dari sejarah, kita juga pernah mengalami tahun 98-97. Maka kita harus jaga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang baik kita dukung, yang salah kita perbaiki. Setuju? Setuju? Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Sebagai dijelaskan tadi, Islam ini rahmatan lil alamin. Sehingga dengan mengembangkan 3 kerukunan ini, insya Allah nikmat kehidupan kita. Karena itu, dengan peringatan Maulid malam ini, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua untuk menjaga akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.